Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas B program studi pendidikan IPA jurusan Fisika Universitas Negeri Gorontalo. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dianti Hapati. Pada video ini kami akan menjelaskan materi dari impuls dan momentum. Saya Indah Sabitri Askaharum. Saya Iis Rahayu Bola. Dan saya Sridianti S. Bungkil. Di sini saya akan menjelaskan materi dari impuls dan momentum. Yang terlebih dahulu kita ketahui yaitu apa sih itu impuls dan momentum. Yang pertama yaitu mengenai impuls. Impuls di sini misalnya sebagai gaya tendangan pada bola, termasuk gaya kontak yang bekerja hanya dalam waktu yang singkat. Gaya seperti inilah yang disebut sebagai gaya impulsif. Perkalian antara gaya tersebut dengan selang waktu gaya itu bekerja pada benda yang disebut sebagai impuls. Jadi, impuls adalah hasil kali antara gaya dengan waktu selama gaya tersebut bekerja pada benda. Secara matematis, impuls dapat ditulis sebagai berikut, yang dimana I sama dengan F kali delta T, dimana I sebagai impuls, F sebagai gaya, dan delta T sebagai selang waktu. Di sini terdapat sebuah kurva, yang dimana kurva tersebut ini memiliki suatu besaran gaya yang konstan. Jika pada kurva tersebut tidak memiliki gaya yang tidak konstan, maka penulisannya juga akan berbeda. Maka dari itu dapat menggambarkan kurva yang menyatakan hubungan antara F dengan T atau gaya dengan waktu. Jika pada benda bekerja dengan konstan F selang waktu T1 dan T2, maka kurva antara F dan T bisa dilihat seperti contoh gambar di bawah ini, di mana dalam kurva tersebut memiliki luas daerah yang diarsir yang menyatakan besarnya impuls. Luasan yang diarsir sebagai F kali T2 kurang T1 atau I yang sama dengan impuls gaya. Di bawah ini terdapat sebuah rumus yang mengenai kurva tersebut. Yang selanjutnya yaitu momentum. Momentum dapat didefinisikan sebagai besaran vektor yang memiliki area yang sama dengan kecepatan suatu benda. Momentum juga merupakan hasil kali antara massa benda dengan kecepatan benda tersebut. Sesuai dengan definisi bahwa semakin besar nilai massa maupun kecepatan benda, maka nilai momentum yang dihasilkan juga akan menjadi besar. Sesuai dengan hukum Newton 1 bahwa benda yang sedang bergerak akan terus cenderung bergerak, sehingga sukar untuk dihentikan. Jadi, momentum jika dikaitkan dengan hukum Newton 1 bahwa momentum itu adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Selanjutnya, momentum. Jadi, momentum dapat diketahui dengan perkalian antara massa benda dengan kecepatan benda. Bisa dinyatakan dalam rumus P sama dengan M kali V, di mana P yaitu momentum dengan satuan kilogram per meter sekon, M sama dengan massa benda dengan satuan kilogram, dan V sama dengan kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Kemudian dalam ilmu fisika ada namanya hukum kekekalan momentum, di mana mengatakan bahwa momentum sebelum dan setelah tumbukan akan selalu sama. Contohnya, ada dua benda yang mempunyai kecepatan dan massa masing-masing bertumbukan. Setelah itu, mereka memiliki kecepatan yang berbeda, maka menurut hukum kekekalan momentum dapat dituliskan M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen tambah M2 kali V2 aksen. Contohnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selain itu, momentum didapat dari hasil kali kecepatan dengan massanya. Maka momentum termasuk besaran vektor karena kecepatan merupakan besaran vektor. Arah momentum searah dengan arah kecepatannya. Pada satu dimensi, arah momentum cukup ditampilkan dengan tanda positif atau negatif.
Misalnya, ada dua buah vektor momentum membentuk suatu sudut alfa. Jadi, jumlah momentum kedua vektor ini dijumlahkan secara vektor. Seperti yang dilihat dari gambar di bawah ini. Besar vektor dapat dirumuskan sebagai P sama dengan akar P1 pangkat 2 kali P2 pangkat 2 tambah 2P1 kali P2 cos tangen. Jadi penjumlahan momentum mengikuti aturan penjumlahan vektor. Selanjutnya, hubungan antara impuls dan momentum. Ada satu dalam hukum Newton yang menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan perkalian antara massa dengan percepatannya. Dapat ditulis dengan rumus F sama dengan M kali A. Apabila kita masuk ke dalam rumus I sama dengan F kali delta T, maka I sama dengan F kali delta T, kemudian I sama dengan M kali A kali T2 kurang T1, kemudian I sama dengan M kali V bahagi T kali T2 kurang T1, kemudian I sama dengan M kali V1 kurang M kali V2. Jadi kesimpulannya, besaran impuls yang bekerja atau mengenai pada suatu benda sama dengan besarnya perubahan momentum terhadap benda tersebut. Kemudian masuk pada hukum momentum dengan energi kinetik. Jadi energi kinetik yaitu suatu benda yang bermassa dan bergerak dengan kecepatan. Dirumuskan menjadi energi kinetik sama dengan 1/2 M kali V pangkat 2. Kemudian besarnya ini dapat dinyatakan dengan besarnya momentum linear P dengan mengalihkan persamaan energi kinetik dengan meter per meter. Dirumuskan menjadi energi kinetik sama dengan 1/2 kali M kali V pangkat 2 sama dengan 1/2 M pangkat 2 kali V pangkat 2 per M sama dengan 1/2 P pangkat 2 per M. Selanjutnya, impuls sama dengan perubahan momentum, yaitu sebuah benda bermassa M mula-mula bergerak dengan kecepatan V1 dan kemudian pada benda bekerja gaya sebesar F searah kecepatan awal selama delta T dan kecepatan benda menjadi V2. Untuk menjabarkan hubungan antara impuls dengan perubahan momentum, akan kita ambil arah gerak mula-mula sebagai arah positif dengan menggunakan hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M kali A, kemudian F sama dengan M kali V2 kurang V1 kali delta T, dan F kali delta T sama dengan M kali V2 kurang M kali V1. Itu ruas kiri merupakan impuls gaya dan ruas kanan menunjukkan perubahan momentum. Impuls gaya pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda tersebut. Jadi, secara sistematis dapat dituliskan sebagai F kali delta T sama dengan M kali V2 kurang M kali V1. Kemudian I sama dengan P2 kurang P1. Kemudian I sama dengan delta P. Dan I sama dengan M kali V1 kurang M kali V2. Dan I sama dengan M kali V1 kurang V2. Jenis-jenis tumbukan. Sebelum kita masuk pada jenis-jenis tumbukan, seperti kita ketahui bersama bahwa tumbukan itu adalah peristiwa pertemuan di antara dua benda yang bergerak. Ketika tumbukan terjadi, maka hukum kekekalan momentum yang selalu berlaku, tapi hukum kekekalan energi kinetik tidak selalu berlaku. Kemungkinan sebagian energi kinetik ini berubah menjadi energi panas karena adanya tumbukan. Kemudian jenis-jenis tumbukan. Jadi jenis-jenis dari tumbukan itu ada 3: tumbukan langgeng sempurna, tumbukan langgeng sebagian, dan tumbukan tidak langgeng sama sekali. Dua
sebuah benda itu bisa dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika tidak ada kehilangan energi kinetik saat terjadinya tumbukan. Nah, kemudian dua buah benda itu dapat dibilang mengalami tumbukan lenting sebagian jika ada kehilangan energi kinetik sesudah tumbukan. Yang berikutnya itu dua buah benda bisa dinyatakan mengalami tumbukan tidak lenting sama sekali apabila keduanya telah mengalami tumbukan, lalu setelah tumbukan kedua benda tersebut mempunyai kecepatan yang sama. Momentum sebelum dan setelah tumbukan pun bernilai sama. Kemudian tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Pada sebuah tumbukan itu selalu melibatkan paling sedikit dua buah benda. Misalkan bila bola A dan B. Waktu belum terjadi tumbukan, bila A bergerak mendatar ke kanan dengan momentum MA kali VA dan bola B bergerak ke kiri dengan momentum MB kali VB. Sesuai dengan hukum kekekalan energi, maka pada momentum juga itu berlaku hukum kekekalan di mana momentum benda sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Untuk momentum sebelum tumbukan dirumuskan sebagai berikut, itu ada P sama dengan MA kali VA tambah MB kali VB. Kemudian untuk momentum sesudah tumbukan itu dirumuskan dengan P aksen sama dengan MA kali V aksen A tambah MB kali V aksen B. Jadi kesimpulannya bahwa pada peristiwa tumbukan itu jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan itu tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda tersebut. Pernyataan ini yang dikenal sebagai hukum kekekalan momentum linear. Secara matematis, untuk dua benda yang bertumbukan itu dapat ditulis seperti PA tambah PB sama dengan P aksen A tambah P aksen B, atau MA kali VA tambah MB kali VB sama dengan MA kali V aksen A tambah MB kali V aksen B. Untuk keterangannya itu PA dan PB itu dia momentum benda A dan B sebelum tumbukan. Untuk PA aksen dan PB aksen itu momentum benda A dan B sesudah tumbukan. Rumus momentum dan impuls. Rumus momentum itu P sama dengan M kali V, di mana P itu sama dengan momentum, M itu massa benda, dan V itu kecepatan benda. Selanjutnya rumus impuls. I sama dengan F kali delta T, F sama dengan M kali A, di mana I sama dengan impuls, satuannya ns, F sama dengan gaya, satuannya N, delta T sama dengan selisih waktu, satuannya S, A sama dengan kecepatan, satuannya M per second. Pangkat 2, M sama dengan massa, satuannya kilogram. Selanjutnya rumus kekekalan momentum. P sebelum sama dengan P sesudah. P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 aksen V1 aksen tambah M2 aksen V2 aksen, di mana P sebelum sama dengan momentum sebelum tumbukan, kilogram M per second. P sesudah momentum sesudah tumbukan, kilogram M per second. M1 dan 2 sama dengan massa benda 1 dan 2, kilogram. V1 dan 2 sama dengan kecepatan awal benda 1 dan 2 meter per second, dan V1 dan 2 aksen kecepatan akhir benda 1 dan 2 meter per second. Materi selanjutnya menjalankan hukum kekekalan momentum dengan menggunakan hukum Newton 3. Perhatikan gambar berikut. Terdapat dua lingkaran. Yang pertama lingkaran A dan yang kedua adalah lingkaran B. Pada tumbukan dua buah benda, selama benda A dan B saling kontak, maka benda B mengerjakan gaya pada bola A sebesar FAB. Sebagai reaksi, bola A mengerjakan gaya pada bola B sebesar FBA. Kedua gaya sama besar tapi berlawanan arah dan sama besar, atau hukum Newton 3. Secara matematis dapat ditulis FAB sama dengan minus FBA. Kedua gaya ini terjadi dalam waktu yang cukup singkat, yaitu delta T. Bila kedua ruas dikali dengan delta T akan diperoleh
FAB delta T sama dengan minus FBA delta T. Ruas kiri dan kanan merupakan besaran impuls gaya. IB sama dengan I sama dengan minus IA, delta PB sama dengan minus delta PA, dalam kurung PB aksen kurang PB sama dengan minus dalam kurung PA aksen kurang PA. MB VB aksen tambah MB VB sama dengan MA VA aksen tambah MA VA. MA VA tambah MB VB dan MA FA aksen tambah MB VB aksen. PA tambah PB sama dengan PA aksen dan PA aksen tambah PB aksen. Jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan sama, dan pernyataan ini dikenal sebagai hukum kekekalan momentum linear. Selanjutnya, contoh soal impuls dan momentum. Contoh soal pertama, sebuah bola bermasa 120 gram dilemparkan secara horizontal ke tembok dengan kecepatan 30 meter per sekon dan memantul kembali. Jika bola tersebut dipantulkan dengan laju yang sama besar, maka besar impuls bola yang terjadi adalah. Pembahasannya, dari soal diketahui M sama dengan 120 gram sama dengan 0,12 kg, V1 sama dengan 30 meter per sekon, V2 sama dengan minus 30 meter per sekon. Jadi, impulsnya adalah I sama dengan delta P, I sama dengan M kali delta V sama dengan M V2 kurang V1. I sama dengan 0,12 dalam kurung minus 30 kurang 30 sama dengan 0,12 dalam kurung minus 60 sama dengan minus 7,2 ns. Tanda minus di sini menunjukkan arah, jadi arahnya berbeda dengan arah awalnya karena bolanya memang memantul. Contoh soal 2, Bagus mendapat mobil-mobilan dari ayahnya yang bermasa 10 kg. Mobil itu bergerak dengan kecepatan 16 meter per sekon. Berapa nilai momentum dan energi kinetik yang dimiliki mobil-mobilan tersebut? Pembahasannya, diketahui M sama dengan 10 kg, V sama dengan 6 meter per sekon. Penyelesaiannya, P sama dengan M kali V sama dengan 10 kali 6 sama dengan 60 kg per sekon. EK sama dengan 1/2 10 6 pangkat 2 atau 10 kali 6 pangkat 2 sama dengan 180 Joule atau 180 J. Jadi nilai momentum bernilai 60 kg per sekon dan energi kinetik yang dihasilkan adalah 180 J atau 180 Joule. Contoh soal 3, Irfan Bahdim mengambil tendangan bebas tepat di garis area penalti lawan. Jika dia menendang dengan gaya 400 Newton dan kakinya bersentuhan dengan bola dalam waktu 0,15 sekon, tentukan berapa besar impuls yang terjadi. Pembahasannya, 1. I sama dengan F kali delta T, I sama dengan 400 kali 0,15 sama dengan 60 NT. Contoh soal 4. Soal yang terakhir, seorang anak dengan berat badan 110 kg berlari dengan kecepatan tetap 72 km per jam. Hitunglah berapa momentum dari anak tersebut. Pembahasannya, P sama dengan M kali V, kecepatan harus dalam satuan meter per sekon. Maka 72 km per jam sama dengan 72.000 per 3.600 sama dengan 20 meter per sekon. Jadi P sama dengan 110 kali 20 sama dengan
2220 kg meter per sekon.